adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan juga rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Nah, adapun urutan proses transkripsi adalah sebagai berikut. Perkenalkan, saya atas nama Sri Rizky Dan saya Kasra Agustina. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai prometer. Prometer berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari 2 rantai yang ada. Proses ini disebut sebagai inisiasi. 2 rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan, cytosens, dan komplemen antisens mulai terpisah. Untuk prometer menempel di bagian rantai cetakan sens. RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal prometer dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5-3. Proses ini disebut sebagai elongasi. Basa nitrogen yang dibentuk pada RNA merupakan komplemen basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu sebagai berikut. 1. Basa T pada DNA untuk cetakan A pada RNA. 2. Basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA. Basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA. Basa G pada DNA untuk cetakan C pada RNA. Setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Proses ini disebut sebagai terminasi. Kemudian, RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal itu mengakibatkan DNA heliks tertutup kembali. mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Untuk proses lebih jelasnya, lihat animasi berikut.
nama saya Wahyuni. Saya Rianti. Pengertian translasi. Translasi adalah mode penerjemahan genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasil. Translasi juga terdiri dari 3 proses seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi translasi, dan terminasi translasi. Adapun urutan dalam proses translasi adalah sebagai berikut. Molekul mRNA berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung minus. Translasi diawali dari kodon start, yaitu AUG yang ada pada mRNA. Lalu tRNA sebagai initiator yang membuat antikodon UAC akan membawa asam amino metionin. Asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Ingat, metionin merupakan asam amino awal dalam sintesis protein. Selanjutnya, asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA amino hasil hingga dihasilkan rantai polipeptida lengkap. Transisi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul kodon stop, yaitu translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul kodon stop, yaitu UAA, UGA, atau UAG. Jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak animasi berikut. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. mRNA ini berperan sebagai cetakan protein. Seperti yang kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Berikut merupakan aturan memasangkan basa nitrogen. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah start kodon ke arah stop kodon. Ketika sudah menemukan kodon AUG, RNA yang membawa asam amino, metionin, dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Lalu, ribosom subunit besar akan datang dan terikat pula bersama dengan ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar ini memiliki 3 daerah, yaitu reseptor site, triptide site, dan juga exit site. Dan untuk mengetahui apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon berikut. Misal jika pada mRNA pada AUG, maka asam amino yang membentuk adalah metionin, begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah B. Saat itu, ribosom akan pindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Siklus inilah akan terus berulang sampai tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai faktor pelepas. Saat faktor pelepas memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan keluar dari ribosom, dan ribosom pun akan berpisah untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.